Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukinun, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 10 Kerinci. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus yaitu calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. 1. Pembelajaran yang saya peroleh. Pada modul 2.3, saya mempelajari supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri bagi setiap pendidik di sekolah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah coaching. Adapun prinsip coaching ada 3. Yang pertama, kemitraan. Kedua, proses kreatif. Dan ketiga, memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi coaching yang pertama, presence atau kehadiran penuh. Kedua, mendengarkan aktif. Dan ketiga, melontarkan pertanyaan berbobot. Dalam melakukan coaching, alur yang digunakan adalah IRTA. T adalah tujuan, yaitu untuk menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. I. Identifikasi masalah, yaitu menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. R. Rencana aksi, yaitu mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan TA, tanggung jawab, yaitu berkomitmen akan langkah selanjutnya. Adapun tahapan supervisi akademik, yang pertama pra-observasi, kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Kedua, emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Pesimis. Pada awal saya mempelajari modul 2.3 ini, saya khawatir kalau tidak dapat mengikuti pembelajaran secara optimal. Pada fase mulai dari diri, saya mulai penasaran dengan materi coaching. Pada fase ruang kolaborasi dan dilanjutkan di demonstrasi kontekstual, saya mulai bersemangat pada waktu mempraktekkan coaching dengan rekan-rekan satu kelas. Pada akhirnya, saya optimis. Saya semakin yakin dapat melaksanakan coaching di sekolah secara optimal. 3. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Hal yang sudah baik adalah saya dapat berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, baik sebagai coach maupun observer. 4. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dirinya dalam proses belajar. Hal yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali informasi coaching dan mendapatkan solusi. 5. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi.
Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang pada saat melakukan coaching, baik sebagai coach maupun observer. Pada saat melakukan coaching, saya harus bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan opini saya. B. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. 1. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana coaching dapat diterapkan dalam supervisi pendidikan di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan di sekolah jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau menerapkannya. Supervisi akademik bukan saja untuk memberikan penilaian pada guru. Ada hal yang lebih penting, yaitu supervisi akademik adalah untuk meningkatkan kompetensi akademik guru. Kedua, coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh demi terwujudnya kepemimpinan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Agar dapat terwujud pembelajaran berpusat pada siswa, guru harus memiliki kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang memahami perkembangan siswa, baik aspek kognitif, karakter, maupun sosial emosional. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang supervisi akademik dalam komunitas belajar. Supervisi akademik hanya dijadikan untuk penilaian kepada guru saja. Seharusnya supervisi akademik dijadikan bahan untuk meningkatkan kompetensi guru. Alternatif solusinya melakukan sosialisasi tentang pentingnya supervisi akademik pada setiap ada rapat dinas di sekolah ataupun kegiatan komunitas belajar. Melakukan praktik coaching dalam supervisi akademik dengan rekan-rekan sejawat melalui berbagai media dalam komunitas belajar di sekolah. C. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi akademik oleh wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Dari supervisi tersebut, saya jadi mengetahui kelebihan dan kekurangan saya dalam mengajar. Supervisi akademik yang dilakukan pun belum sesuai dengan tahapan supervisi, yaitu belum adanya pra-observasi. Dari kelebihan yang disampaikan akan saya pertahankan, sedangkan kekurangannya akan saya jadikan evaluasi untuk memperbaiki pola mengajar yang saya lakukan. Penerapan di masa mendatang, supervisi akademik harus dilakukan sebagai bagian utama untuk meningkatkan kompetensi guru dalam bidang akademik, sesuai dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Konsep praktik baik yang dilakukan dari modul yang lain. Dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, siswa dikelompokkan berdasarkan minatnya untuk memaksimalkan potensi. Sedangkan pada coaching, memaksimalkan potensi coaching. Supervisi akademik adalah tugas utama kepala sekolah dalam bidang akademik. Coaching yang dilakukan kepala sekolah dalam supervisi akademik
akan membawa pengaruh besar terhadap peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Suasana kebersamaan di sekolah sebagai faktor pendukung agar proses supervisi akademik dapat berjalan secara nyaman dan kinerja dapat berjalan secara optimal. Demikian pemaparan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.